Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Liza. Di episode kali ini dengan tema Kapan Aku Menikah. Saat sekolah menengah atas sama sekali ia tak terpikirkan. Saat kuliah, ia tertutupi oleh hingar-bingar kelezatan masa muda yang selalu mengintai. Saat lulus, karir menenggelamkannya hanya dalam sisa-sisa waktu. Namun, ia mulai bertunas tatkala umur semakin berpacu dengan angka tanggalan di akhir bulan. Semakin menguat tatkala melihat sahabat dan teman yang meninggalkan dia karenanya. Dan membuncah tatkala saksikan kemesraan dari paduan dua ciptaan Allah bersama buah hatinya. Dan semua itu terangkai dalam 3 kata, kapan aku menikah. Menunggu dalam ketidakpastian jelas memicu gelisah. Apalagi ada anggapan bahwa semakin bertambah umur semakin sulit pula untuk mendapatkan pasangan hidup. Belum lagi kenyataan bahwa wanita itu terbatas. Dia dipilih, bukan memilih. Tak seperti laki-laki yang memilih karena penawaran lebih sedikit daripada permintaan. Nah, biasanya masuklah setan padanya, karena setan menyenangi manusia yang rapuh. Akhirnya, setan membisikkan kata untuk mengganti pertanyaan kapan aku menikah menjadi mengapa aku tak nikah-nikah. Nah lagi, bila sudah begini, benih hasut mulai bersemai di hati tatkala melihat kebahagiaan menikah dari saudaranya. Undangan tak lagi jadi sebaran berbagi, senang, tapi pembangkit amarah sehingga menjadi kejang. Apalagi bila yang menyebar undangan justru adik kelasnya. Menghadiri akad nikah jadi sungkan, bertemu teman jadi enggan, karena akan ditanya-tanya, kapan giliranmu? Dan akhirnya segala prasangka dan prasangka buruk tumbuh menjamur bagai di musim hujan, berujung pada ketidakpercayaan terhadap keadilan Allah dengan ucapkan, "Mana keadilanmu wahai Allah, aku telah berusaha dan berusaha, taat ibadah, kenapa aku tak diberikan pendamping juga?" Dan biasanya temannya ketidakpuasan adalah mengusik takdir. Takdir memang kejam. Lebih parah, beberapa akhirnya memutuskan untuk luruh dari jalan istiqomah dalam kebenaran Islam. Mencari solusi yang justru menjauhkannya dari kebahagiaan pernikahan yang ia impikan. Pacaran, clubbing, wasting time, zina, atau bahkan dukun jadi pelarian. Otomatis menjauhkannya dari ridho sang maha pemberi kebahagiaan. Atau memang sengaja menjauh. Sudah tanggung katanya. Nauzubillahi min zalik. Perkara yang seharusnya mendekatkan kita kepada Allah kok malah membuat kita bermaksiat kepadanya dan menjauh darinya. Atau muncul pula anggapan bahwa kondisi ini diakibatkan wanita ini telah memilih menjadi wanita yang taat kepada Allah, menutup aurat dengan jilbab dan kerudung yang sempurna, menjadi aktivis dakwah lagi. Hingga orang-orang mencemooh bahwa lamanya masa gadis ini karena kebanyakan lelaki enggan mendekatinya karena sudah takut duluan. Jelas ini mitos juga. Kenyataannya, aktivis dakwah atau aktivis maksiat, keduanya punya potensi yang sama menghabiskan waktu yang lama untuk menemukan pendamping hidup. Pacaran ataupun tetap menyendiri sampai ada yang memintanya secara halal. Itu tidak menaikkan atau menurunkan peluang menikah. Bahkan, bila pun seorang wanita menikah diawali dengan maksiat pacaran, biasanya selalu ada saja masalah yang dihadapi dalam rumah tangganya. Percaya deh, logikanya perempuan dan lelaki yang memutuskan untuk berpacaran kemungkinan besar tidak terlalu paham dengan Islam. Pada pasangan seperti ini, interaksi keluarga apakah yang diharapkan? Lelaki berlaku buruk terhadap wanita, tidak tanggung jawab dalam masalah nafkah, lahir dan batin, berkata kasar kepada istrinya, apalagi main fisik. Kata-kata cerai meluncur mudah dari lisannya, tak ada panduan baginya saat berinteraksi dengan wanita lain walaupun ia telah menikahi istrinya, bersibuk diri dengan teman-temannya dan mengabaikan keluarganya, dan selingkuh. Inilah model masalah yang kerap kita temui pada lelaki yang menikah tanpa dilandasi ilmu agama. Ternyata pacaran hanya indah sesaat pada awalnya kan. Bagaimana dengan istrinya? Tak kalah laganya. Dandanan menor tak tutup aurat walaupun pergi mencicil deterjen di warung sebelah. Kemana-mana harus memakai perhiasan emas seperti toko berjalan. Yang pasti akan memberatkan suami. Berkata tak santun kepada suami, SMS, BBM, chattingan dengan pria lain dengan alasan
cuma teman, padahal ada suaminya, melisankan aib suami saat ditinggal, tak bisa jaga kehormatan saat suami tak ada. Kata-katanya tak menenangkan dan sulit sekali diminta untuk memenuhi permintaan suami. Akhirnya rumah bukan jadi tempat peraduan suaminya, namun malah neraka baginya. Itulah yang jamak ditemui saat ini pada wanita yang tak paham agama. Ternyata pacaran memang indah hanya sesaat pada awalnya. Sebaliknya, muslimah yang telah memutuskan untuk berkerudung dan berjilbab memaksimalkan ketaatannya kepada Allah, maka dia sudah seharusnya mempelajari dan menyiapkan diri menjadi calon istri dan ibu yang baik. Dan bagi lelaki, untuk menyukai ketaatan seorang wanita, mestilah ia taat pula. Artinya, hanya lelaki yang baiklah yang mampu meminang seorang wanita yang baik. Dan bila lelaki dan wanitanya berpatokan pada hukum syariat, tentu keluarga akan sakinah dan bonusnya mawaddah warohmah. Memang betul tiada kunjung menikah itu menggelisahkan, tetapi menikahi seseorang yang tak paham agama juga bukan merupakan kebahagiaan yang dinanti, melainkan sebuah penderitaan hidup. Walaupun mungkin benar jumlah aktivis muslim tidak sebanyak aktivis muslimah dan itu membuat penantian wanita menjadi lebih lama. Itu tidak menghilangkan fakta bahwa menikah bukan sesuatu yang dilakukan tanpa perhitungan yang cukup. Bahkan dipaksakan dengan seorang lelaki yang abai terhadap agamanya. Karena itu sama buruknya dengan tak kunjung menikah, lebih buruk malah. Karenanya, tiada pilihan bagi muslim atau muslimah kecuali mendapatkan pasangan yang baik dalam hidupnya, yang akan menjamin tujuan nikah, yaitu ibadah akan terpenuhi. Dengan itu, seorang muslim akan dapat berkesempatan untuk menjadi pemimpin bagi anak-anaknya yang beriman kepada Allah. Muslimah juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi pendidik dan pembina generasi Islam ke depan yang tangguh dan bertakwa. Banyak kesalahpahaman muncul ketika seseorang telah menginginkan pernikahan namun yang dinanti tak kunjung tiba. Ketika segala daya upaya untuk menikah telah dilakukan, namun kegagalan selalu membayangi ketika berbagai usaha telah dibuat dan hasil tak pernah terlihat. Akhirnya, orang-orang beranggapan bahwa hanya yang gaib yang menjadi jawabannya. Maka pertanyaan yang selalu muncul, ada nggak ya doa bisa mempercepat jodoh? Atau amalan apa aja yang bisa mendekatkan jodoh? Lalu berapa sedekah yang bisa membuat kita dapat jodoh? Bahkan wirid apa yang mesti dibaca agar jodoh datang? Yang lebih parah, malah mendatangi dukun untuk meminta pelet agar jodoh datang. Wah, tepuk kening deh. Dalam mencapai segala tujuan, termasuk pernikahan, pemahaman akan tujuan sangat penting. Karena ia akan menentukan pemahaman terhadap cara untuk mencapai tujuan dan kehendak untuk mencapai tujuan. Bila tujuan pernikahan sendiri tidak dipahami dengan jelas, sulit pula memahami cara untuk mencapainya, dan kehendak untuk mencapainya kiranya tidak akan kuat dan benar. Bila tujuan pernikahan ini tidak dipahami, biasanya seseorang hanya akan mengandalkan ketetapan-ketetapan yang gaib, yang sebetulnya tidak berhubungan dengan apa yang menjadi tujuan. Saya tidak mengatakan bahwa wirid, beramal, berdoa, bersedekah itu tidak penting. Semua hal itu penting, namun dalam menginginkan pernikahan, hal seperti ini bukanlah sebab langsung bagi seseorang mencapai tujuan pernikahan. Memang betul, Allah yang memegang segalanya di muka bumi. Pemilik setiap hati manusia dan apapun yang dia kehendaki akan terjadi. Namun, Allah menghendaki manusia melakukan kasab atau usaha sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bukan menghendaki agar manusia mencukupkan diri hanya melakukan amal-amal soleh. Lantas tak usahakan sebab-sebab yang akan memberikan akibat yang diharapkan. Saat perang, Rasulullah menggunakan baju zirah 2 lapis, mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah, menentukan strategi dan taktik perang yang paling tepat, mengorganisasi pasukan dan memotivasi pasukannya. Rasulullah tidak mencukupkan usahanya pada doa yang panjang, bukan karena Rasulullah takut, karena beliau sudah dijamin kemenangannya oleh Allah. Namun, karena Rasulullah mencontohkan ada hukum sebab akibat yang harus diingat dan diperhatikan. Artinya, saat seseorang menginginkan untuk menikah, dia harus mengusahakan sebabnya. Misal, menghitbah seseorang yang diinginkan, berbicara kepada saudaranya agar menghubungkan dirinya dengan seseorang yang baik agamanya, dan perkara-perkara lainnya.
Ringkasnya, ada dua sebab yang dapat mendekatkan kita pada pernikahan ibadah yang kita inginkan, yaitu dengan sebab langsung dan sebab tak langsung. Keduanya harus selaras berjalan agar pernikahan menjadi nyata. Sebab langsung adalah sebab-sebab yang secara langsung memiliki hubungan dengan akibat yang diharapkan, yaitu hal-hal yang secara langsung mendekatkan kita dengan tujuan yang diinginkan. Pertama, dalam masalah menanti pernikahan, ada satu cara pikir penting yang wajib diketahui muslim atau muslimah. Bagi muslim, dia harus berpikir, seandainya aku adalah muslimah di antara muslim yang begitu banyak, muslim seperti apakah yang bakal kupilih untuk jadi pendamping hidupku? Bagi muslimah, dia berpikir sebaliknya, bila aku muslim dan di antara muslimah yang begitu banyak, muslimah seperti apakah yang bakal kupilih untuk jadi pendamping hidupku? Cara pikir seperti ini sangat penting karena ia menjadi penyebab langsung pernikahan. Lebih baik lagi Anda luangkan waktu untuk berpikir jawaban atas pertanyaan itu. Daftar kriteria yang kemudian muncul sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut dan mulailah berbenah agar kita pantas untuk dipilih. Bila sulit menjawab pertanyaan itu, datangi orang-orang yang kita lihat pernikahannya berbahagia dalam Islam. Tanyakan kepada mereka jawabannya. Jawaban yang kita dapat pastilah mencerahkan. Alhamdulillah, Allah menciptakan manusia yang baik fitrahnya secara dasarnya. Saat kita mengajukan pertanyaan itu kepada diri kita sendiri, tentunya kita akan mendapatkan kriteria wajib yang sama. Seorang muslim jelas menginginkan muslimah yang baik parasnya dan terawat fisiknya, salim kalbunya dan cerdas akalnya, bagus keluarganya, serta memiliki keimanan yang mempesona. Begitupun muslimah menginginkan muslim yang memilikinya karena keempat kriteria itu adalah tuntunan Nabi SAW. Selain kriteria wajib itu, ada kriteria lain yang tidak kalah kuatnya dalam menentukan apakah seseorang akan dipilih untuk menjadi pasangan hidup atau tidak. Teman saya menikahi seorang muslimah hanya karena satu kriteria, karena muslimah itu pengemban dakwah. Mereka tak pernah jumpa, jarang berkomunikasi, namun karena satu kajian, satu gerakan dakwah, kepercayaan itu muncul dan akhirnya berbuah jadi pernikahan. Sama seperti seorang muslim yang mungkin dinikahi karena kriteria tanggung jawabnya, kedewasaannya, kesabarannya, kasih sayangnya, lembut perlakuannya terhadap wanita, kemampuannya mengelola kehidupannya, mapan, ataupun kriteria-kriteria yang lain. Nah, secara logika, bila kita seorang muslim dan dihadapkan pada dua muslimah yang harus kita pilih salah satunya, yang satu lebih mahir menghidangkan jamuan, berbenah rumah, mengelola kelompok dakwah, lembut perangainya, sederhana gaya hidupnya, dan yang satu lagi kegemarannya shopping dan kalap saat bepergian ke pusat perbelanjaan, tidak pernah sentuh cucian dan mengurus rumahnya, kurang santun dan adabnya saat hadapi suami, hampir sedikit pengetahuannya tentang dakwah dan pengorbanan dalam dakwah. Manakah sekiranya yang akan dipilih? Tak perlu waktu lama untuk menjawab. Betul, tak selalu orang yang menyiapkan diri akan menikah. Banyak pula yang telah siap sematang-matangnya namun tak kunjung dapatkan pasangan. Ada pula yang tak siap lalu dapatkan pasangan. Namun sekali lagi, bukan pernikahan yang hanya kita harapkan, namun apa yang terjadi setelah pernikahan. Sakinah dan bonusnya mawaddah dan warohmah. Itulah yang diharapkan. Betul, banyak sekali yang belum siap namun sudah dipilih untuk menikah. Tapi tidaklah kita perhatikan kesudahannya. Baikkah atau lebih banyak buruknya? Ataukah kita perhatikan awalnya mengapa ada yang belum siap namun sudah menikah? Baikkah atau karena sesuatu yang buruk? Betul, banyak yang sudah siap namun belum ada yang meminang. Bila kita perhitungkan kemungkinan, tentu yang sudah siap lebih layak dan lebih mungkin dipilih dibandingkan dengan yang belum menyiapkan diri dan memantaskan diri. Oke, karena pembahasan di episode kali ini sangat panjang, jadi kita lanjut di part kedua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.